Oke bosku, di video kali ini kita kedapatan motor smash yang hilang pengapian ya. Oke, bagaimana langkah-langkahnya untuk mengetahui komponen apa yang rusak? Langsung aja kita lepas dulu businya ya, biar engkolannya enteng. Di sini untuk api dari koil itu enggak ada. Kemudian kita lanjut tes ke api sebelum ke koil. Nah, bagian sini ini kita cabut input ke koil, langsung kita tempelkan ke bodi. Oke, masih tidak ada juga, artinya arus ke koil itu masih belum ada. Oke, untuk mempermudah saja, di sini kita siapkan kabel tespen ya. Ini saya pakai lampu rating untuk mempermudah pengecekan saja. Ini tempongnya kita lepas dulu. Nah, oke, seperti ini aja. Yang pertama, karena dari koil aja tidak sampai, kita langsung aja cari dari bawah ya. Motor smash ini pengapiannya sistemnya DC ya. DC artinya satu arah. Jadi kita cari dari bawah dulu. Pertama kita cari kabel yang dari spool ya. Nah, ini ada 4 kabel, ada 4 soket, 4 kabel. Di sini yang warna biru sama hijau ini untuk ke pulser dan masa pada pulser atau body pulser. Selanjutnya ini ada warna kuning dan juga putih merah. Ini rawan sekali rusak dan begitu penting. Cara pengetesannya gini. Ini kita tempelkan ke bodi ya. Ini ke bodi. Kemudian ini kita tancapkan ke kuning dulu. Kuning ini adalah untuk penerangan saja. Kemudian kita engkol. Tanpa kontak pun ini bakalan bisa kalau spoolnya masih hidup. Nah, kemudian selanjutnya ini penting sekali. Ini adalah spool pengisian ya, atau keluarnya arus dari spool nanti masuk ke komponen lainnya. Ini harus keluar ini ya. Bentar. Nah, untuk kabel pengisian dari spool ini sudah keluar. Artinya apa? Artinya di bagian spool saya pastikan normal. Jadi untuk pengecekannya kurang lebih secara berkala ya. Yang pertama itu tadi dari spool. Spool ini masih normal. Kemudian kita naik ke kiprok. Ya. Kita naik ke kiprok. Kiprok masuk jalur masuk ke kiprok itu warnanya putih ya. Ini warna putih, ini untuk masuknya dari pengisian ini tadi. Ya, pengisian ini tadi yang warna putih merah ini masuk ke kiprok. Ini masuk ke kiprok ya. Kita tes. Ini keluar api atau bisa nyala apa enggak lampunya. Artinya kalau nyala dia harusnya sampai ke sini. Oke ya, jadi untuk arus ke kiprok ini nyala. Kemudian kita tes untuk outputnya. Nah, di sini yang kabel warna merah ya. Di sebelah kanan ada 2 kabel ya. Ini keluar masuk, masuknya putih merah dan keluarnya merah. Merah ini nanti ke baterai dan ke kontak, bisa di paralel. Nah, ini makanya ada 2 kabel ya. Ini di paralel ke kontak dan aki. Ini kita tes, kita masukkan ke yang merah. Sebelumnya kalau motor ini ada akinya itu
kita kontak on, dia bakalan nyala. Tapi kalau dia tidak menyala, itu artinya aki nggak masuk ya. Nah, ini saya kontak on, aki tidak mau nyala. Ini saya kontak on ya, artinya arus keluar dari kiprok itu tidak ada. Oleh karena itu, pengecekan selanjutnya kita tes ke akinya. Nah, dari aki ini apakah ada arus atau enggak? Karena dari orangnya itu katanya akinya baru ya. Oke, kita tes aja di bagian aki, keluar api atau enggak. Ini kondisi masih baru akinya. Bentar. Nah, ini untuk aki itu tidak ada arus ya. Artinya apa? Nah, nggak ada arus. Jadi kalau tidak ada aki di bagian kabel warna merah atau output dari kiprok gak bakalan bisa masuk ke CDI ya. Jadi motor nggak bakalan bisa hidup. Ini sebabnya apa? Sebab aki tekor ini bisa karena kiprok yang sudah jelek atau sudah rusak, dia tidak mau ngisi aki. Kemudian solusinya tinggal kita ganti aki atau kita cas saja karena ini masih baru ya. Bentar, ini kita lepas dulu. Kita tes pakai lampu sen aja seperti ini. Kalau dia hidup berarti dia ada arusnya. Nah, ini tidak hidup ya, artinya aki ini tidak ada arus atau mati, tidak ngisi. Nanti kita cas karena ini masih baru ya. Kita siapkan aki bekas yang masih bisa untuk pengecekan saja nanti. Nah, ini hidup ya. Kita pakein aki ini seperti ini saja untuk sementara ya. Kita cek arusnya keluar apa enggak. Nah, oke, ini sudah dikasih aki ya, sudah kita pakein aki yang fungsi. Lanjut kita tes ke kabel warna merah tadi, keluar dari kiprok ya. Artinya sebelumnya kiprok ini sudah rusak ya, karena dia nggak mau ngisi aki. Dan nanti kita ganti. Ini untuk sementara kita untuk pengetesan aja. Langsung kita colokkan ini kabel plus touchpen, yang satu ke body ya, satu ke body. Ini langsung kita tempel ke yang warna merah. Nah, itu ada arusnya. Nah, kemudian kalau kontak dimatikan itu lampunya langsung mati, artinya arus langsung putus ketika kontak dimatikan. Ini kita hidupkan kontak. Nah, hidup, mati. Nah, sudah selesai. Nanti kita ganti aki atau kita charger aja biar ada arus. Kemudian kalau sudah keluar, ini langsung menuju ke kontak ya. Plus kontak itu kabelnya warna merah. Di kontak ada dua kabel. Nah, ini kayaknya udah sambungan ya. Yang warna merah ini adalah arus masuk, kemudian keluarnya di warna oranye. Ini warna oranye, kabelnya sudah sambung-sambungan. Langsung kita urut ke bawah. Kita cari warna oranye. Tadi kan kontaknya sudah normal ya. Artinya kalau dimatikan ya lampunya mati, kalau dihidupkan lampunya hidup. Kita tes ke kabel yang warna oranye. Ini apakah kontaknya sampai ke sini atau enggak, karena ini nanti kalau enggak sampai dia enggak bisa ngirim sinyal ke CDI. Kita tancapkan di sini ya. Kemudian ini ke body. Nah, hidup ya.
Oke, bentar Kak, kelihatan. Nah, hidup. Artinya arusnya sudah sampai ke sini. Kemudian kabel warna oranye itu masuk ke CDI. Nah, ke CDI sini ya. Masuk ke CDI, kemudian keluar lewat kabel warna putih biru, ini langsung ke coil. Udah, gitu aja. Lantas gimana cara mendeteksi kalau CDI ini masih bisa dipakai atau sudah rusak? Yang pertama itu tadi, arus masuknya harus hidup ya. Artinya kabel warna oranye ini harus hidup, harus masuk. Kemudian arus keluar baru kita cek. Ya, ini langsung ke coil ya. Ini putih biru. Nah, ini ke coil. Ini tinggal kita tempelkan ke bodi, kemudian kita selah. Nanti kalau keluar api berarti CDI masih normal. Kalau di coil tidak masuk berarti CDI-nya rusak. Nah, pengecualian kalau motor ini CDI-nya masih baru ya. CDI-nya masih baru dan saya tidak mencurigai CDI ini. Tapi kalau teman-teman lagi bimbang apanya yang rusak, ya seperti itu tadi untuk cara mendeteksi kerusakan pada CD. Sebelumnya kalau misalnya CD-nya rusak, kemudian sudah kita ganti tapi dia masih nggak keluar api, nah itu baru kita cek pulsernya ya. Pulser ini kabel yang 2 tadi dari spool ya, ini perlu kita cek ke bawah. Nah, dia itu keluar sinyalnya apa enggak. Cara ngeceknya pakai lampu LED ya, langsung kita tancapkan. Kalau ada lampunya hidup berarti pulser nggak masalah. Oke, seperti itu. Sudah selesai karena motor ini tadi hilangnya di arus keluar kiprok ya. Jadi kita harus mengurut kalau mencari penyakit motor arus DC. Salah satu komponen nggak hidup, pengapian nggak bakal bisa hidup ya, karena itu tadi waktu pertama kali kita cari itu arus merah tidak keluar api, jadi lampunya nggak hidup. Kita kasih aki yang ada arusnya langsung keluar ya. Nah, kalau seperti ini saya pastikan motor sudah bisa dipastikan bisa hidup ya. Kita langsung aja kita tes ke coilnya. Ini kita tancapkan lagi. Kemudian kita tes ke kabel coilnya langsung. Oke, langsung kita selah. Oke ya, kalau api seperti ini saya pastikan motor bisa hidup karena apinya sudah besar dan ada suaranya. Suaranya kenceng, tek 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 kayak gitu, dan apinya juga biru. Nah, ini bisa dipastikan motor langsung hidup. Kita tes saja pakai busi. Ya, satu selan langsung hidup karena kita sudah mendeteksi kerusakannya ada di bagian pertama aki, itu tidak ada arus. Kemudian yang kedua dari kiprok, yang penting itu sangat penting karena akinya masih tergolong baru ya, hanya beberapa bulan saja. Kiprok tidak mau ngisi ya, hasil aki dalam kondisi drop, entah itu kebanyakan atau overcharging atau
kurang charging. Oke, sekian dulu untuk video kali ini untuk pencarian pengapian pada motor smash ya, yang hilang tiba-tiba. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.